Halo, selamat siang pemirsa. Anda saat ini tengah menyaksikan Kilas Nusantara edisi spesial G20 Rabu 16 November 2022 bersama saya Nabila Karisti. Rangkaian berita pilihan terkait perhelatan puncak dari konferensi tingkat tinggi KTT G20 telah kami kemas untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Presiden RI Joko Widodo yang menyerukan untuk menghentikan peperangan pada saat sesi kerja pertama perhelatan puncak konferensi tingkat tinggi KTT G20. Karena menurutnya, krisis geopolitik yang melanda dunia saat ini sangat berpengaruh pada perekonomian negara-negara berkembang. Dan pemirsa, pada sesi kerja kedua yang mengangkat isu kesehatan, Presiden juga mengajak negara-negara anggota G20 untuk menyiapkan antisipasi pandemi berikutnya. Dari berbagai rivalitas dunia yang terjadi, Presiden Dewan Eropa pun mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di G20 yang menurutnya terdapat sejumlah tantangan. Presiden Dewan Eropa pun juga memberikan selamat kepada Presiden RI Joko Widodo atas kepemimpinan Indonesia pada KTT G20 tahun ini yang dinilainya sangat baik. Selanjutnya pemirsa, mari kita saksikan bersama kemeriahan santap malam yang dinikmati oleh para tamu negara KTT G20 dari Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, GWK. Dan berikut berita selengkapnya. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation and future generations. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War. Saat membuka sesi diskusi kedua tentang kesehatan pada konferensi tingkat tinggi KTT G20, Selasa 15 November di Nusa Dua, Bali, Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin anggota G20 untuk tidak lengah dan harus siap dalam menghadapi darurat kesehatan berikutnya yang bisa terjadi kapan saja. Presiden Jokowi menyerukan G20 harus mengambil langkah nyata dan segera agar dapat menyelamatkan perekonomian negara. Salah satu langkahnya yakni menguatkan arsitektur kesehatan global. Sebab itu,
Jokowi mengajak semua pihak untuk dapat berkontribusi memberikan penambahan pendanaan terhadap Pandemic Fund yang telah dibentuk oleh G20, sehingga dapat berkontribusi maksimal. Terlebih menurut Jokowi, solidaritas dan keadilan harus menjadi ruh arsitektur kesehatan global, selain dunia yang memerlukan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang kuat. Saya mengajak semua pihak berkontribusi. Indonesia telah memberikan komitmen 50 juta dolar. G20 juga harus ikut mengawal proses pembentukan traktat pandemi. Ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat nasional, kawasan, dan global. Presiden Jokowi mengatakan langkah berikutnya adalah memberdayakan negara berkembang sebagai bagian dari solusi. Menurut Jokowi, negara berkembang harus menjadi bagian rantai pasok kesehatan global, termasuk pusat manufaktur dan riset. Caranya, seperti disampaikan Jokowi, diantaranya meningkatkan investasi industri kesehatan, memperkuat kerjasama riset dan transfer teknologi, hingga memperluas akses bahan baku produksi. Jokowi menambahkan negara berkembang memerlukan kemitraan yang memberdayakan, sebab kesenjangan kapasitas kesehatan tidak dapat dibiarkan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Good morning everyone. This G20 is one of the most difficult one. Presiden Dewan Eropa Charles Michel menyatakan perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 2022 tidaklah mudah, apalagi bagi pemegang presidensi saat ini yaitu Indonesia. Menurut dia, KTT G20 Bali adalah yang paling berat dalam sejarah. Michel pun memberikan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas kepemimpinan Indonesia pada KTT G20 tahun ini yang sangat baik. Hal tersebut disampaikan Michel dalam konferensi pers di Auditorium Media Center KTT G20 di Bali International Convention Center, Nusa Dua Badung, Bali, Selasa 15 November. Michel menuturkan kehadiran para pemimpin negara dan delegasi G20 adalah untuk terlibat dalam mempertahankan tatanan dunia multilateral di tengah berbagai tantangan demi kemajuan bersama. Oleh karena itu, dia mengatakan presidensi Indonesia di G20 memiliki peranan penting saat ini untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan bersama. For the Indonesian presidency, it is very important to mention that they played and they are playing a very important role as chair of that G20 meeting. I had the occasion the last months to meet several times the president. Last time it was in Cambodia in the margins of this East Asia summit, and I would like again to commend the leadership by the Indonesian presidency, because of course for them it's not easy. They need to share the meeting, they need to find a compromise. KTT G20 Indonesia yang berlangsung 15 dan 16 November di Bali mengangkat 3 isu prioritas, yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital. Para pemimpin G20 membahas 2 isu utama pada pertemuan hari pertama, yaitu ketahanan pangan dan energi, serta kesehatan. Dari Badung, Bali, Gracia Simanjuntak, Afra Augesti, Kantor Berita Antara mewartakan. Menutup hari pertama KTT G20, Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin dan delegasi menghadiri jamuan makan malam dan pertunjukan budaya di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, GWK Badung, Bali, Selasa 15 November. Mengenakan pakaian adat Bali, Presiden Joko Widodo beserta Iriana Joko Widodo menyambut satu persatu tamu yang hadir. Selain para pimpinan dan delegasi KTT G20, turut hadir para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Presiden dan Wakil Presiden periode sebelumnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, Yusuf Kala hingga Tri Sutrisno.
Para pemimpin negara anggota G20 dan para delegasi akan melanjutkan agenda KTT pada Rabu besok, diawali dengan penanaman bakau di Tahura Mangrove. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kemeriahan gelaran seni budaya dari para tamu negara yang dinikmati pada malam tadi menjadi berita penutup pada Kilas Nusantara edisi spesial G20. Anda juga dapat menyaksikan berita-berita terbaru seputar penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang tentunya dapat Anda saksikan pada portal antaranews.com. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.